Sempat tadi ngobrol ya bahwa kotoran telinga itu memang diciptakan sama Tuhan itu untuk melindungi telinga. Jadi itu bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang harus. Jadi ada fungsinya. Jadi dia dengan ada kotoran telinga, liang telinga itu akan menjadi asam. Dia tidak akan. Jadi kalau misalnya kita habis kemasukan air atau habis berenang, biasanya airnya itu terserap ke dalam serumen itu sehingga membuntu dari liang telinga. Jadi terjadi sumbatan. Makanya rasanya penuh. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 16 Maret 2022 dengan tema dalam rangka Hari Pendengaran Nasional atau pentingnya menjaga kesehatan indera pendengaran dalam rangkaian World Hearing Day 2022 yang jatuh pada 3 Maret, sahabat ya. Sudah hadir di studio ada Dr. Rosidiah Rahmawati, spesialis THT KLK, dan juga Dr. Sofia Tiarini, spesialis THT KL. Beliau berdua ini merupakan perhati KL FK UNER RSUD Dr. Sutomo, sahabat. Dan sebelum jeda iklan, saya tadi sudah menanyakan pada dua narasumber saya terkait dengan bagaimana cara merawat telinga yang baik. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Ita, ya. Dok, cara yang benar membersihkan telinga seperti apa ya? Baik itu untuk bayi, anak-anak maupun dewasa supaya bisa terhindar dari gangguan pendengaran, Dok. Seperti apa, Dokter Rosi? Mungkin nanti bisa ditambahkan Dokter Sofia. Iya. Sempat tadi ngobrol ya bahwa kotoran telinga itu memang diciptakan sama Tuhan itu untuk melindungi telinga. Jadi itu bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang harus. Jadi ada fungsinya. Jadi dia dengan ada kotoran telinga, liang telinga itu akan menjadi asam. Dia tidak akan dimasuki serangga. Jadi kalau ada orang kemasukan serangga itu telinganya terlalu bersih itu. Oh, itu ya, Dok, ya. Iya, jadi biarlah kotoran telinga. Iya, kayak suara ada serangga gitu. Iya. Biarlah ada kotoran di telinga itu untuk melindungi telinga kita juga. Tetapi memang tiap orang itu beda jenisnya, beda jumlahnya. Pada orang-orang yang jenisnya keras, kemudian yang jumlahnya banyak, ini memang tidak bisa membersihkan sendiri. Mesti ke dokter THT atau dokter umum ya untuk membersihkan kotorannya. Kadang kita nggak langsung ngambil, kita beri obat dulu supaya dia lunak, supaya bisa keluar dengan gampang. Kemudian kalau kotorannya itu kayak minyak gitu ya, keluar sebenarnya dia kotoran ini secara alami akan didorong keluar oleh gerakan rahan kita dan juga oleh rambut-rambut yang ada di liang telinga. Jadi rambut itu juga bergerak loh, Mbak. Dia akan mendorong kotoran keluar. Jadi kalau ada kotoran telinga, kalau sudah di luar itu bukan kalau kelihatan dari luar kan ya malu ya, kadang orang-orang ya di luar itu ketika kita intip sudah kelihatan dan bentuknya lunak, tidak memenuhi. Kalau mau dibersihkan dengan cotton bud, tapi cotton budnya itu usahakan jangan kering, jangan besar yang akan mendorong. Jadi cotton budnya itu yang kecil, bisa diberi baby oil atau diberi air hangat. Jadi untuk membersihkan, mengurangi biar nggak lecet juga gitu. Kalau memang kelihatan boleh pakai cotton bud, tapi nggak usah tiap hari. Paling sering itu seminggu sekali. Gitu. Kalau yang keras banyak ya jangan dibersihkan sendiri karena takutnya malah kedorong ke dalam. Banyak yang begitu. Ini kan ada juga yang penggunaan air candle dan juga ada yang semprot di yang sekarang lagi ngetren tuh, Dok, ada semprot yang air untuk membersihkan kemudian kotornya keluar sendiri. Itu boleh dilakukan sendiri atau jangan sih, Dok? Terutama untuk mungkin bisa dijelaskan air candle baik atau tidak, kemudian yang itu boleh atau tidak, seperti itu, Dr. Sofia. Betul. Jadi kalau penggunaan air candle dari dokter THT memang tidak direkomendasikan karena justru bisa membahayakan. Panasnya itu justru bisa melukai liang telinga dan gendang telinga. Jadi memang tidak direkomendasikan sama sekali untuk pemakaian air candle. Kemudian untuk tadi disemprot dengan air, memang itu merupakan salah satu metode untuk membersihkan kotoran telinga, tapi harus dilakukan oleh seorang profesional. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri karena airnya juga kan harus yang steril, yang bersih.
supaya tidak semakin membuat infeksi. Kemudian tekniknya kan juga harus diperhatikan dengan baik supaya tidak malah melukai liang telinga, malah bisa mencederai gendang telinga seperti itu. Kadang kan kita nih banyak masyarakat tuh yang terlalu kreatif gitu loh dok. Kalau melihat sesuatu hal yang lagi ngetren atau apa tuh kita pengen juga melakukan. Kayaknya bersih juga ya, plong juga rasanya. Ternyata itu tidak. Semuanya bisa dilakukan sendiri dan ada beberapa yang tidak direkomendasikan gitu ya, seperti air candle. Karena bisa juga membakar asapnya untuk yang di bulu-bulu itu ya dok ya. Di Betul, bisa kan melukai kulit liang telinga, bisa terbakar. Nah itu juga yang sudah tidak boleh dilakukan ya sahabat ear candle untuk sekarang ini. Dan untuk yang sekarang lagi ngetren yang penyemprotan air itu harus dilakukan oleh profesional. Jadi kalau memang Anda bermasalah atau ada gangguan seperti sakit biasanya tuh dok ya kan, ngilu terus ada suara dengung, itu memang harus langsung ke profesional gitu ya dok ya. Betul, bila menjumpai ada keluhan telinga, baik itu nyeri atau keluar cairan dari telinga atau mungkin fungsi pendengarannya menurun, baiknya memang langsung menemui dokter untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan tata laksana yang tepat. Nah, supaya kita kualitas hidupnya bisa baik lagi gitu ya. Kalau ada gangguan pendengaran pastinya akan mengurangi kualitas hidup kita. Betul. Itu yang utama juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rusdi. Telinga kanan saya ini sakit dok, terus kurang rada dengar kalau ada suara atau orang ngomong kayak ada suara bengung gitu. Tapi memang saya akui saya suka pakai headset dok. Apakah karena itu ya dok, dari Pak Rusdi? Dokter. Ya, kalau telinga ada keluhan sakit, kita pastikan dulu tidak ada infeksi ya atau inflamasi di situ. Kemudian kalau telinganya memang berdengung, telinga berdenging ini ada beberapa penyebab. Paling sering sih memang gangguan pada saraf pendengarannya, gitu ya. Jadi ya diperiksa dulu aja lah Pak. Ke profesional, ke dokter spesialis dulu ya Pak Rusdi supaya tepat diagnosis gitu ya. Jadi tidak kalau salah. Berhubungan sama headset bisa jadi kadang headset itu apalagi yang insert phone ya, yang masuk ke liang telinga. Yang masuk liang telinga mungkin kalau dipakai 30 menit max 1 jam mungkin enggak masalah, tapi kalau berjam-jam itu kan akan menekan liang telinga. Menekan liang telinga itu bisa menjadi radang di sana, jadi sakit. Kemudian suara yang volumenya tidak terkontrol juga akan mengganggu ke saraf pendengarannya. Nah, gitu. karena ini kan juga zaman pandemi ya dok, banyak digital atau peralatan digital yang digunakan, headset ini. Ya kalau kita work from home itu kan biasanya kita kerja 8 jam ya, kita bisa menggunakannya adalah 8 jam untuk mengerjakan segala sesuatunya, ngedit dan lain sebagainya. Yang baik itu seperti apa dok? Kalau kita memang wajib untuk menggunakan headset ini, seperti apa yang baik? Betul, jadi kadang-kadang memang tidak bisa dihindari ya kita menggunakan headset. Kita work from home, school from home juga harus mendengarkan. Karena kalau nggak pakai headset nggak jelas. Iya betul. Jadi ada rekomendasi untuk mendengar yang baik itu batasnya adalah 60% volume maksimal. Jadi kita tidak lebih dari 60% volume maksimal dari gadget kita. Itu kan sudah ada hitungannya. Kalau dari pabrikan HP biasanya sudah ada rulesnya ya. Tidak untuk speakernya itu biasanya tidak melebihi 100 sampai 105 desibel. Jadi suara itu memang ada ukurannya. Satuannya adalah desibel. Kekerasan suara namanya intensitas. Rekomendasinya memang kita menggunakan tidak lebih dari 60% volume maksimal dan tidak lebih dari 60 menit. Jadi setelah 60 menit penggunaan kita dianjurkan untuk istirahat dulu. Nanti baru kemudian digunakan lagi gitu boleh ya, digunakan lagi 60 menit istirahat lagi seperti itu. Istirahatnya berapa menit dok? Dikasih jedanya untuk 1 jam, setelah itu 5 atau 10 menit cukupkah untuk merehatkan telinga gitu dok? Paling yang direkomendasikan memang 1 jam. Jadi dipakai 1 jam, kemudian paling baik istirahat 1 jam. Jadi seperti itu 50-50 ya dok ya. Jadi kalau penggunaannya 1 jam ya istirahatnya 1 jam. Jadi Betul. Biarkan istirahat dulu telinga ini ya dari dengungan-dengungan gitu ya dok ya. Nah ini dari Mbak Dina, kebanyakan orang menggunakan cotton bud sebagai alat membersihkan telinga. Apakah ini tidak direkomendasikan juga atau yang baik menggunakan alat yang seperti apa untuk membersihkan telinga?
Kemudian ini sudah dijawab juga terkait dengan air candle dan rekomendasi yang baik terutama untuk bayi membersihkan telinganya apa, Dok? Nah, ini bayi juga perlu juga ya, Dok? Iya, buat ibu-ibu muda. Nah, Ya. biasanya memang kalau bayi itu liang telinganya itu memang masih dalam proses pertumbuhan. Apalagi yang masih baru lahir, dia tuh kemasukan air ketuban, kemudian saat menyusui mungkin kemasukan ASI, kemudian saat mandikan kemasukan air sabun. Nah, itu proses cleansingnya itu masih juga belum sempurna. Boleh pakai cotton bud yang kecil banget yang buat baby itu, tapi di luarnya aja gitu. Nah, supaya kayak air sabun itu nggak masuk, ya kalau mandikan jangan dicelup-celup. Dijaga area Iya. itu ya, Dok, Sekarang kan ya? sudah ada bibit ya yang agak duduk gitu ya bayinya, supaya kalau orang dulu tuh kan seneng ya Pak, bayi itu siram-siram gitu. Seger gitu. Nah, itu sukanya gitu. Jadi hati-hati karena kadang air terjebak jadi nggak bisa keluar, anaknya jadi rewel. Nah, seperti itu. Jadi kalau pada bayi sama sih prinsipnya, sama pada orang dewasa, dengan cotton bud yang kecil dibasahi atau dipakai baby oil ya, dibersihkan yang luarnya aja, yang luar aja. Ini juga yang sering mungkin bisa diluruskan ya, Dok ya, kalau berenang itu kan kadang kemasukan air kan ya. Nanti dikasih air lagi. Nah, itu gimana, Dok? Itu benar nggak sih, Dok, cara yang seperti itu? Ya kan ini perlu diluruskan gitu loh, Dok. Itu benar atau memang dibiarkan saja nanti akan keluar sendiri atau bagaimana, Itu Dok? kalau orang dulu ya gitu enggak apa-apa kok, Dok. Ya. Sekarang kok nggak bisa keluar, ya jangan tanya saya lah sekarang. Iya kan, jadi kan kalau anak-anak bersenang ini kemasukan air, dikasih air lagi gitu. Itu cara yang salah atau gimana, Dok? Ya, jadi memang tidak tepat. Kalau memang gini, jadi kalau kita habis berenang atau habis kemasukan air, minyak di telinga itu namanya serumen ya, yang normal ada pada liang telinga setiap orang. Nah, dia itu sifatnya memang menyerap air. Jadi kalau misalnya kita habis kemasukan air atau habis berenang, biasanya airnya itu terserap ke dalam serumen itu sehingga membuntu dari liang telinga. Jadi terjadi sumbatan. Makanya rasanya penuh. Iya. Kalau makin dimasukin air ya makin dia makin kembang serumennya, makin buntu. Jadi itu cara yang tidak tepat. Dibiarkan saja gitu ya, Dok. Nanti kan karena ini hal yang biasa, minyak di telinga. Kalau kita orang umumnya minyak dan telinga pasti akan ada tidak bisa gitu ya, Dok. Jadi kelihatannya hanya perasaan saja kalau ini benar. Iya, tapi kalau memang masih seperti itu biasanya masih tetap terjadi sumbatan atau gangguan pendengaran, ya memang harus diperiksakan supaya bisa kita, kalau memang ada sumbatan, biar dibersihkan oleh dokter seperti itu. Nah, kalau bicara tentang deteksi dini, Dok, pada semua gangguan telinga itu yang baik seperti apa? Ya, Mbak, sekarang ini alhamdulillah ya, kita tuh kedokteran ini sangat maju ya. Jadi kedepannya insya Allah tidak ada lagi anak bisu tuli. Harapan kita begitu. Karena dengan deteksi dini, jadi begitu bayi lahir kita deteksi anak ini dengar apa enggak ya. Kalau zaman dulu kan lahir terus digebrak tuh, tahu nggak? Oh, kaget, anaknya kaget. Oh, berarti bisa dengar ya. Ibu-ibunya kaget ya. Oh, itu nggak lahiran lagi. Nah, sekarang sudah ada alat-alatnya untuk mendeteksi apakah suara itu sudah diterima oleh saraf di telinga. Kemudian juga ada alatnya yang mendeteksi apakah saraf telinga ke saraf yang di otak itu berjalan dengan baik. Itu sudah ada semua. Jadi dengan deteksi dini, jadi program kita itu 2 bulan pasien itu sudah terdiagnosis ya. Jadi sudah tahu anak ini bisa mendengar atau tidak. Ini sudah beberapa rumah sakit sudah menjalankan screening dini sih. Jadi sebelum dia pulang itu sudah tahu anak ini bisa mendengar atau tidak. Gitu. Jadi masih belum semua. Kalau sisutoma masih yang beresiko tinggi, tapi kemarin sempat berhenti karena COVID ini ya. Dulu yang bayi-bayi resiko tinggi semua dites apakah dia pendengarannya baik atau tidak. Tapi tetap harus evaluasi nanti 6 bulan gitu. Nah, yang masuk dalam bayi-bayi resiko tinggi itu yang seperti apa, Dokter Sofia?
Jadi yang termasuk resiko tinggi itu ada bayi dengan yang lahir prematur, bayi lahir berat badan rendah, kemudian apabila terjadi sakit kuning, kadang-kadang kan ada bayi yang begitu lahir kemudian kuning, itu juga termasuk beresiko mengalami gangguan pendengaran. Jadi kita ke penelpon terlebih dahulu, WhatsApp call. Selamat siang Merkuri. Selamat siang. Ya, selamat siang Mas Dewa, silakan. Saya bertanya-tanya, Ya. untuk membersihkan telinga itu, berarti sekarang tidak boleh membersihkan sendiri ya dok ya? Jadi gunanya dokter THT itu kan untuk bersihkan telinga ya? Karena kalau bersihkan sendiri nanti kan dokter apa ya? Jadi saya juga sampai sekarang nggak pernah bersihin sendiri. Kalau sudah mulai terganggu, istilahnya kayak budek gitu ya. Saya langsung ke dokter, keluhannya apa? Sakit apa? Mau bersihin telinga dok. Langsung dilihat, wah udah mengeras ini. Disemprot air panas. Langsung moncor keluar semua. Terus tanyain, gimana? Suaranya stereo? Sudah. Enak, jernih. Kayak sound Dolby. Ya, terus kalau kita kontrol ke dokter itu, kan tiap orang kotorannya kan beda-beda dok ya. Penumpukannya itu tergantung hormon ya. Yeah. Itu kalau standarnya itu sebenarnya berapa bulan sekali sih dok kontrol ke dokter untuk bersihkan telinga ya. Terus apakah tiap orang tua yang kupingnya tidak pernah ada gangguan, tapi anaknya ada gangguan, berarti itu bukan genetik ya? Karena saya selama umur hidup sampai ayah saya meninggal, saya tidak pernah ayah saya ngurek-ngurek kuping atau bersihkan kuping sendiri. Ternyata kotorannya selalu terkeluar sendiri. Pas tahu-tahu bangun tidur ada kotorannya keluar. Pas lagi kerja atau apa, tahu-tahu jatuh, lagi nyetir. Jadi saya sampai iri. Saya sebagai anaknya nggak bisa niru bapak saya ya. Pengen saya daripada saya ke dokter telinga kan mending keluar sendiri. Nah, itu kenapa ya dok? Kok ayah saya bisa, saya nggak bisa. Saya perlu dokter telinga untuk bersihkan. Itu yang pertanyaan kedua ya. Saya terakhir, bagaimana penggunaan telinga untuk mendengar? Seberapa bahaya orang yang terlalu pakai headset berlebihan, tidur handsetan, kemana handsetan, ternyata setiap diajak ngomong dia juga agak linglung, tidurnya juga agak keganggu. Itu apakah pengaruh ya? Nah terus bagi mereka yang rebahan ini kan sukanya handsetan loh. Nah ini bagaimana edukasi kepada teman-teman kawan-kawan adik-adik kita ini yang sekarang sedikit-sedikit pakai headset. Nah terus yang orang yang suka dugem, nah itu berapa desibel sih kita harus bisa maksimal menerima jedak-jeduk di kuping kita? Karena saya sampai gemes sama pacar saya, sama beberapa orang yang suka dugem. Kamu itu kok dugem ya? Kupingmu itu berapa tebel sih? Aku udah bosen ya dugem lah. Kalian kok berangkat ya? Saya kan mikir kenapa ya kok begini ya? Nah, akhirnya kalau diajak ngomong agak haho-haho. Ya karena mungkin senengannya daduk-daduk, speaker nempel dengan desibel begitu gedenya. Nah itu kalau yang sehat itu dengerinnya seperti apa, volume berapa, dan berjarak berapa dok? Kalau mata kan ada jaraknya ya, dengan jarak sekian mata sehat. Nah kalau dengerin volume berapa dan jarak berapa dari speaker, itu tolong edukasi dok ya. Terima kasih dok, selamat siang. Selamat siang Mas Dewa, kita tampung terlebih dahulu sahabat karena saya akan ke jeda iklan dan tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Rosi Dia Rahmawati, spesialis THT KLK, dan Dr. Sofia Tiarini spesialis THT KL dalam rangka World Hearing Day ya, sahabat Hari Pendengaran Nasional, pentingnya menjaga kesehatan indera pendengaran. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya.